Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait learning journal atau, pembelajaran, catatan pembelajaran yang telah, kami lalui di hari kelima dan juga hari keenam yaitu, asinkronus. Yang pertama terkait substansi pembelajaran di asinkronus hari kelima, yaitu tugas individu mengenai learning journal, yang kami kemarin juga membuat learning journal mengenai agenda 2. Substansi materi pada agenda 2 menitikberatkan pada penyampaian pokok pembahasan secara sistematis. Peserta menyajikan topik utama yang selaras dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan, menguraikan poin-poin krusial serta menjelaskan metode penyampaian agar mudah dipahami oleh audiens. Nah, pemaparan ini mencakup terkait konsep inti, data atau informasi pendukung serta relevansinya dengan kompetensi yang menjadi sasaran. Selanjutnya dari shaping berakhlakologi. Ini pembahasan substansi ini mengenai materi yang diawali dengan mengidentifikasikan perilaku yang bertentangan dengan nilai dasar ASN, yaitu nilai value core values-nya adalah berakhlak. Pada kasus ini, tindakan AWP terbukti melanggar prinsip integritas, akuntabilitas, dan juga pelayanan publik. Selanjutnya, disampaikan panduan perilaku yang tepat, yaitu bekerja dengan jujur, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menyalurkan dana sesuai aturan demi mendukung kesejahteraan publik. Ini terkait kasus ASN di BUMN yang melakukan tindakan judi online. Selanjutnya, di pembelajaran asinkronus hari ke-6, kami mengerjakan tugas mengenai role model, yaitu substansi pembahasan menekankan pada alasan mengapa Gus Dur, dalam hal ini kami mengambil Gus Dur sebagai role model di kelompok kami, layak dijadikan teladan bagi ASN. Beliau menunjukkan integritas tinggi dalam memegang prinsip, konsistensi dalam memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi, keberpihakan pada nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik, serta kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan. Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip berakhlak. Keteladanan Gus Dur membuktikan bahwa menjadi pelayan publik bukan hanya soal menjalankan tugas administratif, tetapi juga panggilan moral untuk mengabdi pada seluruh rakyat yang meninggalkan warisan positif bagi masyarakat. Selanjutnya mengenai benchmarking to the past and present. Kami benchmarking dengan ruang guru. Melalui tugas ini kami tidak sekadar mempelajari profil serta praktik kerja ruang guru, tetapi juga menghayati penerapan nilai berakhlak dalam organisasi modern di bidang pendidikan ini. Nah, pengalaman ini menginspirasi kami untuk mengadopsi prinsip inovasi, kolaborasi, dan juga integritas dalam lingkungan kerja ASN guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Nah, asinkronus yang ke-6 kami kemarin membahas mengenai lesson learn dari benchmarking dengan PT Ruang Guru atau Ruang Raya Indonesia. Saya belajar setidaknya 5 hal yang selaras dengan nilai berakhlak. Yang pertama ada konsistensi visi misi melalui program seperti sekolah online gratis. Yang kedua ada inovasi berbasis teknologi untuk pelayanan publik. Yang ketiga adalah kolaborasi lintas sektor. Dan yang keempat fokus pada dampak sosial bagi semua lapisan masyarakat. Serta yang kelima, integritas serta akuntabilitas dalam menjaga mutu dan juga transparansi. Nah, proses pembelajaran yang kami lakukan dari H kelima dan H6 ini, pada learning journal, proses pembelajaran materi ini berlangsung secara asinkronus, namun tetap disertai interaksi langsung antara peserta yang memungkinkan diskusi, tanya jawab, dan klarifikasi konsep secara real time. Karena sebagian dari kami di kelompok kami berasal dari fakultas yang sama, jadi satu home base, kami bisa diskusi dan berinteraksi secara langsung. Selanjutnya peserta juga mengerjakan tugas-tugas yang dirancang untuk memperdalam pemahaman, mengasah keterampilan analisis, serta menguji penerapan konsep secara mandiri. Selanjutnya dari shaping berakhlakologi. Proses pembelajaran dalam penyusunan materi ini dilakukan secara kolaboratif, mulai dari pencarian dan analisis sumber berita, identifikasi poin pelanggaran, hingga perumusan strategi solusi. Kami mengomunikasikan dalam antar anggota grup kami. Kemudian diskusi kelompok dimanfaatkan sebagai wadah untuk berbagi pandangan, mengaitkan kasus dengan nilai dasar berakhlak, serta menyusun langkah aktualisasi yang relevan dan dapat diterapkan di lingkungan kerja. Nah, ASN, kami sebagai calon ASN baru dan juga
Isu judi online ini juga isu yang lumayan sering kita jumpai di depan mata kita, atau tak jarang juga kita ketemu dengan orang yang bersangkutan langsung yang sebagai pelaku judi online itu tadi. Makanya ini perlu perlu kami benar-benar menyusun langkah aktualisasi yang mungkin relevan dan dapat diterapkan itu tadi. Selanjutnya ada asinkronus hari ke-6, kami mengerjakan tugas mengenai role model. Substansi pembahasan menyoroti alasan Gus Dur layak menjadi teladan bagi ASN, karena beliau memiliki integritas tinggi dalam memegang prinsip konsisten memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi, berpihak pada kemanusiaan di atas kepentingan politik, serta memimpin dengan harmonis di tengah perbedaan yang ada. Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip berakhlak atau core values dari ASN itu tadi. Keteladanan Gus Dur menunjukkan bahwa menjadi pelayan publik bukan hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga panggilan moral untuk mengabdi kepada seluruh rakyat dan meninggalkan jejak positif di hati masyarakat. Selanjutnya adalah benchmarking to the past and present. Melalui tugas ini, kami tidak hanya mempelajari profil dan praktik kerja ruang guru, tetapi juga menginternalisasi penerapan nilai berakhlak core values ASN dalam konteks organisasi modern yang bergerak di sektor pendidikan. Pembelajaran ini menjadi inspirasi bagi kami untuk mengadaptasi prinsip inovasi, kolaborasi, dan integritas dalam lingkungan kerja ASN demi meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan juga relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah listen learn. Pada proses pembelajaran ini dilakukan dengan mengumpulkan data profil, visi misi, dan budaya kerja dari ruang guru. Kemudian memetakan penerapan nilai-nilainya terhadap prinsip berakhlak itu tadi. Refleksi ini menegaskan bagi saya pribadi bahwa keberhasilan organisasi bertumpu pada konsistensi nilai, inovasi, kolaborasi, dan juga orientasi pada dampak sosial, serta integritas yang dijalankan secara berkesinambungan. Atau prinsip yang akan saya pegang dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Mungkin kurang lebihnya itu jurnal pembelajaran, listen learn, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.